على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وبعد لولا وبعد لولا غالبا حذف الخبر حسم وفي نص يمين إذا استقر. أعرف همزة يا رب. وعلامة نسبه فتح ظل آخره لولا يقصد به لفظه ومضاف لولا يقصد به لفظه مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الكسرة مقدرة يعني ذرية يشبه المحل بحقة الحكاية غالبا منصوب وبعد متعلق ب وظرف وما أضيف إليه متعلق بأحد الآتي غالبا منصوب على نزل الخافض. حكم الخبر حكم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهر آخره وهو المضاف. الخبر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهر آخره وسكن الوقف. حكم الخبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهر آخره وهو حرف عطف. Apa maknanya wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun? Dan penghapusan khabar pasti setelah laula, setelah ghalib, setelah dominan. Apa maksudnya secara dominan? Illa qalila, sedikit sekali yang tidak dihafuz. Ini yang difahami oleh Syarih Ibnu Aqil, yaitu membuang khabar itu mesti wajib setelah laula ghaliban. Ya. Kecuali di beberapa tempat saja. Ini difahami oleh Ibnu Aqil. Adapun pensyarah yang lain memahaminya berbeda. Itu apa? Wajibul hadf mutlaq. Yaitu bahwasanya pembuangan khabar itu hatmun. Ya, mesti secara mutlak. Ya. Terus di sini ghaliban maksudnya apa? Laulanya, Ustaz. Keadaan laulanya. Apa? Halan laula. Fi halati laula. Ini keadaan umum dari laula adalah khabarnya apa? Kaun yang am. Ketika itu wajib dihadzaf. Ya, beliau memilih pendapat yang mana itu? Ibnu Malik, seperti yang dipertegas oleh beliau di dalam kitab yang lainnya Al-Kafiyah atau At-Tasil, yaitu pendapat pertama, kedua atau ketiga. Pendapat ketiga yang apa? Merinci. Ya, rinciannya bagaimana, Hasan? Kalau kaunya am maka wajib hadaf. Kalau kaunya am maka wajib dihadaf. Terus contohnya apa kalau kaunya am wajib dihadaf? Laula Zaidun lahalaktu. Ya, laula Zaidun lahalaktu. Ya, sekedar contoh ya, meskipun dalam pembahasan akidah enggak boleh seperti itu kan. Terus kalau kaumnya khos maka kalau kaumnya khos bagaimana? Dua perkara boleh sama apa? Umumnya gimana? Ada rincian enggak? Ada rincian enggak? Kalau kaumnya khos dan tidak ada qarinah wajib di hadaf. Kalau kaumnya khos dirinci. Kalau ada dalil yang menunjukkan khabar yang dibuang itu maka boleh dibuang. Kalau tidak ada dalil maka wajib disebutkan. Apa contohnya yang ada dalilnya di situ? Kaun khas ada dalilnya. Walaula Zaidun muhsinun ilayya. Ada itu. Ini disebutkan ya. Ya, kalau yang enggak disebutkan tercukupi dengan qarinah yang ada. Hal Zaidun muhsinun ilaik. Hal Zaidun muhsinun ilaik. Jawabannya apa? Laula Zaidun. Laula Zaidun. Laula Zaidun. Apa gak usah laktu lagi. La ataitu. Ya. La ataitu. Kalau bukan Zaidun. Kalau bukan Zaid berbuat ihsan kepada saya tidak niscaya datang. Mana enggak? Yang pas kalimatnya. Apa yang pas? Laula Zaidun, maksud laula Zaidun muhsin ilayya, apa harusnya? La ataitu. La ataitu, saya akan datang. Gimana kaitannya kira-kira?
Halak itu kan enak, selain halak itu apa? Ma'ata itu. Ya, ma'ata itu gitu kan. Saya tidak datang itu. Ya, kemudian setelahnya ada berapa pendapat di kalangan ahli nahwu terkaitan khabarnya laula? Yang pertama ada berapa dulu sebutkan? ada 3. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bahasanya hukum asalnya dihapus Iya. secara ghalib, harus Mesti dibuang ya khabar apa? Laula. Terus yang kedua, pendapat yang kedua selesai nggak itu? Udah selesai yang pertama itu? Ada tambahan penjelasan nggak? terkadang disebutkan. Ya, kecuali dalam keadaan yang jarang atau sedikit. Ya, contohnya apa? Hafal? Laula buka walaula qablahu Umar Ya, alqat ilaika ma'addun bil maqalidi. Hasan. Laula abuka wa laula qablahu Umar alqat atau Umarun alqat ilaika ma'addun bil maqalidi. Untuk wazan seperti di tanwin di sini. Itu keadaan atau pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya khabarnya laula hukumnya atau secara umum wajib dibuang kecuali sedikit. Kemudian Yang kedua selalu dihapus. ya, Jika ada yang disebutkan khobarnya maka itu muawwal. ya Hasan. Itu bahwasanya khabar laula mesti mahdhuf, enggak ada rincian semua. Apakah khabarnya kaunnya am ataupun khas. Kalau ada satu kalimat ya yang dia datang dirinci gitu dari orang Arab. Orang Arabnya ini kalamnya dijadikan hujah enggak? Kalau tidak bisa dijadikan hujah bagaimana? Kalau tidak bisa dijadikan hujah maka ini lahan. Lahan. Adapun kalau datangnya dari kalam mereka yang muhtaj bih, bagaimana? Dirinci dua. Dirinci ya. Yang pertama, jika bisa ditakwil maka muawwal. Jika bisa ditakwil terus. Kalau tidak bisa ditakwil maka syadz. Ya, dianggap syadz. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, dirinci dengan kaun. Jika kaunnya ya, mutlak atau am maka wajib dihapus. Wajib dibuang khabarnya. Terus jika kaunnya muqayyad ya, dan ada qarinahnya ya, boleh dihapus, boleh diisbat. Ya. Jika tidak ada qarinah maka wajib untuk disebutkan. Antum ambil pendapat yang mana? Pendapat yang ketiga. Yang ketiga ya. Syuruh yang lain. Kemudian Hasan Wafik. Wa fi nafsi yaminin dasaqar. Di Arab Arif. Wa fi nasi jar majrur muta'alliq bistaqar. Iya, bistaqar al-ati. Terus nas wa huwa mudhaf yaminin mudhafun ilaih. Iya. Za isim isyarah. Iya. Mabniun ala sukun. Fi mahalli. Fi mahal. Iya, fi mahalli. Fi mahali raf'in mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada. Istaqar. Fi'lun mad. Iya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fihi jawazan takdiruhu anta. Takdiru huwa. Jangan ragu. Huwa yaudila. Wa yaudila. Isim isyarah itu waraza. Iya, waraza. Kemudian jumlah fi'liyah fi mahalli. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Apa maknanya wa fi nafsi yaminin dasaqar? Dan pada sumpah yang tegas dasaqar maka apa namanya? Maka apa? Za. Kembali ke mana za? Za yaudila apa? Apa khabar itu apa? Maka dibuang khabarnya. Istaqar. Hazul khabar istaqarra fi nafsi yaminin. Apa namanya? Dibuang khabarnya tetap dibuang khabarnya. Pembuangan khabar istaqar. Ya, apa maksudnya? Tetap ada. Ya, ditetapkan fi nafsi yaminin. Ya, pada mubtada yang secara nas pasti menunjukkan kepada yamin, sumpah. Contohnya apa, Utsman? La'amruka Zaidun. La'amruka Zaidun. La'amruka Jawab kosamnya mana? La'amruka
La'amruka. Apa jawab kosamnya? La Zaidun qa'im misalkan. I'rabnya bagaimana? La'amruka. La mulib tidak. Ya. Amru mubtada. Ya. Mudhaf kaf mudhaf ilaih. Ana khabaru Mahdhuf. Apa? Mahdhuf. Taqdiruhu Qasami. Qasami. Iya. La Zaidun qa'im adalah khabar, itu jumlah jawab al-qasam, jawab al-qasam. Kemudian wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'. Ya, di i'rab waw ataf ba'da zarf muta'alliq bi istaqar. Ya. Al-mutaqarrib huwa mudhaf wawun mudhaf ilaih. Ayyanat fi'il madhi fi'il wa fa'il wa fi mahalli jarrin sifat liwaw mafhum maf'ulun bih mansub bahwa mudhaf mudhaf ilaih. Ya. wal kaf zaidah litaukid zidat litaukid. Ya, misli ismu majrur bil kaf. Misli rasul ya. Khabar mubtada mahdhuf. Khabar mubtada mahdhuf marfu' berarti kan. Alamat rafi dhamma al-muqaddarah mana min dhuhuriha. Dhamma al-muqaddarah mana min dhuhuriha harakatu istighal al-mahall bi harakatu zaid. Ya, di harakah apa? Harfil jar az-zaid. Kemudian kullu sani' wa ma sana'. Kullu sani' kullu sani' wa ma sana'. Kullu mubtada'un. Ya. Marfu'un bil dhamma dhahirah wa huwa mudhaf. Sani'in mudhaf ilaih. Majrurun bil kasrah dhahirah. Wa atifah. Itu berarti manhaj i'rabnya bukan i'rab yang itu ya, maknawi. I'rab yang satunya apa? Zahiri berarti ya. Kebanyakan mu'ribin kan menggunakan maknawi. Sani' mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi. Ya, terus. Wa atifah. Ma sana'. Ya juzu fihi ma mausulah. Wajhan al-awwal ma mausulah. Idzan sana' silah mausul. Aina aidu? Dhamir mustatir. Taqdiruhu muqtarin. Aidnya yang balik kepada ma, katanya ma mausulah, mana aidnya? Belum dibahas khabarnya. Mana? Katanya ma mausulah. Kalau mausulah kan dicari apanya? Kemarin dalam wadul i'rab. Jumlah silanya sana'. Mana aidnya? Ada enggak aidnya? Ada enggak? Bingung. Aidnya mana aidnya yang kembali kepada ma mausulah? Sana'ahu. Mahdhuf. Sudah bisa dipahami itu. Apa yang dia bikin itu kan. Itu kalau maknya apa satu lagi? Masdariyah, maka tidak ada di situ penakdiran apa? Aidnya. Karena tidak perlu masdariyah kepada aid. Kenapa? Karena yang namanya aid kembali kepada isim. Iya kan? Kalau masdariyah kan huruf. Ya. Berarti ditakwil menjadi masdar. Mana kabarnya kullu sani' wa ma yasna'? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir. Ini kullu sani' wa ma yasna'. Khabar mahdhuf. Mahdhuf taqdiruhu muqtarin. Muqtarinan. Mana kok? Dua kan? Muqtarin satu ini. Kullu sani' wa ma yasna' muqtarinan. Muqtarinan. Terus setelahnya ya dimutkin lagi ya. Murjanya yang betul. Wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaruhu qad udmira. Ya arif qabla waw al-atifah qabla dharfu makan mabni al-fathi
mansub wa alamatu nasbihi fathah muta'alliq bi istaqarra al-mutaqaddim. Sudah lewat. Terus bahwa mudhaf halin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasrah. La nafiyah yakunu fi'il mudhari' nakis wa ismuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa yaudu ila hal. Khabar yakunu mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Jumlah fi'liyah la yakun la yakunu khabara fi mahalli jarrin sifat lihal. Sifat lihal. Anil ladzi khabaru qad udmira. Anil ladzi jarun wa majrurun muta'alliq bi khabar. Alladzi atau an harfu jar alladzi majrur ismu. Jangan majrur, enggak ada hukum ya. Yang ada hukumnya dulu isim mausul. Iya betul. Isim mausul dulu biar lebih rinci. Tadi juga bisa. Isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Iya, yang jarin sudah. Khabaru mubtada wa huwa mudhaf wa laha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, qad harfu tahqiq udmira fil madi mabni lil majhul. Ya. Wa naibu fa'ili dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Al-jumlah al-fi'liyah jumlatu fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Aina al-aid? Aidnya mana di sini? Aid alladhi ya'udu ila si mausul alladhi. Aidnya mana? Mustatir. Itu ada tuh. Khabaruhu. Khabaruhu itu disebutkan yang terdekat. Ya, apa maknanya wa qabla halin la yakunu khabaru 'anil ladzi khabaru qad udmira? Maknanya sih. Dan sebelum hal. Apa sebelum hal? Tadi muta'alliq dengan apa? Qabla. Istaqar. Artinya apa? Istaqar dari kembali ke mana? Apa maksudnya istaqar? Istaqarra hadzul khabar gitu kan. Qabla halin itu terjemahannya. Istaqarra hadzul khabar qabla halin la yakunu khabara. Apa terjemahnya berarti? Dan pembuangan khabar ya mesti atau ditetapkan sebelum hal. Terus sebelum hal yang tidak cocok ya sebagai yang tidak cocok sebagai khabar. Terus bagi anilladzi bagi yang khabarnya alladzi mubtada itu bagi mubtada yang khabarnya disembunyikan. Iya. Paham ya? Jadi antum paham ya robnya, paham juga maksudnya, maknanya. Qabla tadi kan makanya perlu muta'alaq tuh kemana gitu. Karena menentukan pemahaman yang ini muta'alliqatnya ini. Wa qabla halin ini kan muta'alliq dengan istaqarra. Pembuangan khabar itu wajib, di antaranya qabla halin sebelum hal. Yang mana hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar bagi mubtada, yang mubtada ini khabarnya disembunyikan. Contohnya di sini kabar bil abda musian ya. Bayhaqi a'rif kabar bil abda musian. Ya, ini suara ini. Kaf al-jar atau harfu jar liqaulin mahdhuf taqdiruhu ka qaulika darbiya mubtada marfu mubtada dhammah al-muqaddarah ala ya wa huwa istiqalu mahalli bi harakatin sabah ya wa huwa darb mudhaf waliya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun ya darb di sini masdar ya'mal amala al-fi'il ya yaitu fa'ilnya secara makna. Kemudian al-abda maf'ulun bih ad-darbi ya musian hal min fa'il kana al mahdhufah. Jadi musian adalah hal dari fa'ilnya kana yang mahdhuf. Takdirnya apa? Darbil abda wa idza kana musian. Ya idza kana musian. Ya idza kana al abdu musian. Ini musian hal menafsirkan
fa'il yang mahdhuf itu pada kana. Ya, bisa ditakdirkan id atau iza. Kalau id berarti telah terjadi. Ya, telah lampau. Kalau iza yang akan datang, tergantung. Kemudian wa atammu tabyini al-haqq wa manutan bil hikam setelahnya. Ya, arif wa atammu tabyini al-haqq wa manutan bil hikam. Wa atammu mubtada marfu'un wa alamat rafi adammatul muqaddarah wa huwa mudhaf. Tabyini mudhaf ilaih. Wa huwa muqaddarah, kenapa muqaddarah sini? lil waqaf. Ya, dhammah adh-dhahira ala akhirih ya. Sukina disukun lil waqaf terus fa huwa mudhaf tabyini mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf wal ya mutakallim mudhaf ilaih. Ya. Wa huwa fa'il min tabyin. Ya. Al-haqqa maf'ulun bih mansub ala mutanasbihi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Ya, manutan hal min kana al-mahzufa. Min fa'il. Fa'il. Kalau kana min pemilik halnya berarti. Kana min apa manutan hal min fa'il. Fa'ili kana al-mahzufa. Fa'ilnya kana al-mahzufa. Iya. Takdiru apa? Takdiruhu atau teruskan dulu deh. Bil hikami ay wujida bil al-jar wal majrur. Idza kana al-haqqu. Ya, ini dulu bil hikami al-majrur al-jar wal majrur. Al majrur muta'alliq bi mahdzuf. Manutan. Iya kan? Manutan Manutan itu si maf'ul. Ya, mengandung makna fi'il. Takdirnya apa? Ai wujida huwa. Wa atammu tabyini, ulangi dari situ. Wa atammu tabyini idza kana al-haqqu manutan bil hikam. Ya, mana khabarnya yang mahdzuf itu? Wa atammu tabyini ya al-haqqu wujida atau kana atau idza kana idza wujida manutan bil hikam. Bil hikam. Apa maknanya? Dan paling kejelasanku yang paling sempurna adalah al-haqqnya terjemahin kebenaran. Belum. Wa tamu tabyini al-haqq, penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq itu terjadi apabila dengan memiliki hikmah-hikmah. Iya. Apabila apa tadi? Dikaitkan. Ya, dikaitkan dengan hikmah, disertai dengan hikmah maksudnya. Manutan di sini hal dari apa? Dhamir yang ada pada kana atau wujida. Kembalinya ke mana itu? Kepada atam al-haq. Atam tabiin atam. Oh, atam. Hak pada al-haq. Apabila al-haq itu ya manutan bil hikam, diiringi dikaitkan dengan hikmah. Jumlah darbi al-abda musian ila akhirih itu i'rabnya bagaimana? Ada mahalnya enggak? La mahala min al-i'rab. Coba setelahnya. Abdan. Ada mahalnya enggak? Nanti sampingnya. Darbi al-abda musian wa tam tabyinul haqq wa amr bil hikam, ada mahalnya enggak? Kalau antum amati dari i'raban pertama tadi dari bahaki dari kelihatan. Apa i'rabnya? Qaul. Ya. Ya maqulul qaul. Pada mahalnya apa? Nasab. Kaborbi kan ka qaulika. San. Bentar ya, kalau ada yang belum ditanyakan penting. Ya. Coba sebutkan tempat-tempat dari wajibnya membuang khabar yang disebutkan oleh al-musannif an-nazim. Azan baru sedikit kan? Baru sedikit. Itu apa? Kapan? Di mana saja khabar itu wajib dibuang? Di berapa tempat yang disebutkan oleh an-nazim? Ya, yang dibuang secara wajib. Ada di matannya tadi kan. Pada laula. Iya, terus
Terus ya ngebet dulu ganti. Ashraf. Ya, sebutkan Sof di berapa tempat di kam maudhi' yakunu hadzal khabar wajiban atau hatma. Ya, ngebet juga. 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama Ba'da laula. setelah laula, contohnya Laula Zaidun la taituka. Laula Zaidun la taituka. Terus yang kedua, tempat kedua. Ya. Terus jangan nengok. Dapatnya aja. Anakuna nasun fil yamin. Anakuna nasun fil yamin. Contohnya La amri la taituka. La amri la taituka. Terus yang ketiga Anal khabar anakuna kaunun mutlaq aw muqayyad. Laula itu sih bahasanya balik lagi. Asalis anakuna ba'da wawu ma'iyah. Ya. Setelah wawu bimakna ma'. Wawu bimakna ma'. Terus yang keempat masih Arabi anakuna ba'da hal. Anyakuna qabla halin la yakunu khabaran. La tasli khabar. Ya, anil mubtada. Ya, belum mungkin ya, itu belum dijelaskan ya itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Mau diusaha sekarang kan? Ya, sudah kita ambil 2 tempat di mana khabar wajib dibuang. Setelah laula itu yang pertama, dan itu ada rincian, di situ ada khilaf di dalamnya. Ya. Tidak mutlak berarti kalau kita ambil pendapat yang ke berapa? 1 ataupun 3, ya kan? Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua mutlak. Pembuangan itu ada. Mutlak pembuangan itu terjadi, pembuangan laula itu kalau kita ambil pendapat 2, ya kan? Karena pendapat kedua mengatakan khabar laula itu mesti apa? Dibuang mesti. Kalau ada ditakwil, apakah dia sebagai muta'allaqnya, sebagai hal atau sebagai sifat atau yang lainnya, tetap ditakdirkan di situ kaun yang am. Ya. Ya, kita lanjutkan al-mawdi'us tsalis, tempat yang ketiga dari wajibnya membuang khabar. An yaqa ba'dal mubtada'i wawun hiya nassun fil ma'iyah. Ketika khabar itu jatuh setelah mubtada atau keliru afan, an yaqa ba'dal mubtada wawun. Ketika jatuh wawu setelah mubtada. Ketika setelah mubtada datang wawu, gitu aja deh. Ketika setelah mubtada datang wawu, diikuti oleh wawu, yang mana wawu ini nasun fil ma'iyah, secara pasti menunjukkan al-ma'iyah, kebersamaan. Apa makna nasun fil ma'iyah? Maknanya adalah an yasihha hadhuha wa wad'u ma'a makanaha duna taghayyuril ma'na wa insab ba'daha al-ismu ala annahu maf'ul ma'ah. Jadi yang dimaksud dengan wawu yang nasun fil ma'iyah adalah wawu yang boleh dibuang kemudian digantikan posisinya dengan ma'a tanpa mengalami perubahan makna. Wa yunsab ba'daha, dan dinasabkan setelah wawu ini isim sebagai maf'ul ma'ah, bisa gitu. Ya, kullu rajulin wa dhai'atuh. Kullu rajulin wa dhai'atuh. Setiap orang wa dhai'atuh, bersama pekerjaannya. Ya. Fa kullu mubtada, maka i'rabnya kullu mubtada. Ya. Wa qawluhu dhai'atuh ma'tuf, diatofkan kepada kull. Khabarnya mahdhuf, takdirnya kullu rajulin wa dhai'atuh. Muqtarinan, itu. Muqtarinan. Ya. Wa yuqaddaru al-khabaru ba'da wawil ma'iyah, dan ditakdirkan khabarnya setelah wawu ma'iyah dari muqtarinan. Di sini kalau kita ganti wawunya dengan apa? Dengan ma, boleh enggak? Kullu rajulin ma dhai'atih. Boleh enggak? Tapi jumlahnya sudah sempurna ya kalau bersama ma ya. Ya kan? Enggak perlu penakdiran lagi. Betul enggak? Kalau ganti ma, kullu rajulin ma dhai'atih, sudah sempurna itu berkhabar. Ya. Tapi kalau bersama wawu belum sempurna jumlahnya. Bisa juga katanya dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah wa dhai'atah. Wa qila la yuhtaju ila taqdir al-khabar. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak butuh untuk menakdirkan khabar. Ada pendapat demikian.
Jadi jumlah ucapanmu kullu rajulin wa bai'atu tidak butuh untuk menakdirkan khabar setelahnya. Kenapa? Lianna makna kullu rajulin wa bai'atu, karena makna kullu rajulin wa bai'atu adalah kullu rajulin ma'a bai'atih. Setiap orang bersama pekerjaannya. Demikian memang maknanya. Wa hadza kalamun tamun la yahtaju ila taqdiri khabarin. Ini adalah kalam sempurna yang tidak butuh lagi kepada penakdiran khabar. Ya. Hanya saja ini pendapat lemah ya. Wakhtara hadza al-madhhab Ibnu Usfur. Madhab ini dipilih oleh Ibnu Usfur dalam syarah Al-Idah. Lihat dalam catatan kaki. Wa yuraddu alaihi bi anna al-wawu harfun wa laysat dharfan. Fala yasluhu al-ikhbar biha. Dibantah pendapat ini yang mengatakan bahwasanya ucapanmu kullu rajulin wa bai'atu jumlah sempurna tidak butuh lagi berkhabar dengan, yaitu bantahannya bahwasanya wawu itu huruf bukan dharaf, tidak cocok untuk dia dijadikan sebagai khabar. Nah itu bantahannya. Lukman mana Lukman? Izin. Nggak ada yang nggak izin? Lukman? Lagi apa? Ya lulus. Oh sudah. Sebelum ngomong aneh sudah. Harus. Fa'in lam takunil wawu nassan fil ma'iyah lam yuhdhaf al-khabar wujuban nahu Zaidun wa Amrun qa'imani. Adapun kalau wawunya tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, maka lam yuhdhafil khabar wujuban. Khabar tidak wajib untuk dibuang. Boleh dibuang, boleh disebutkan. Contoh Zaidun wa Amrun qa'imani. Zaid dan Amr qa'imani. Ya, keduanya sedang berdiri. Jadi kalau ada dalil, ya ada dalil yang menunjukkan khabarnya dibuang, maka boleh dibuang. Kalau nggak ada dalil, ya wajib disebutkan. Ada dalil nggak gitu loh. Zaidun wa Amrun. Ya. Ini seandainya wawunya tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, ya khabarnya disebutkan qa'imani. Tapi kalau berdiri bersama-sama, ya sudah dibuang. Zaidun wa Amrun, ya qa'imani, atau didiamkan di situ. Kalau didiamkan bagaimana kira-kira Zaidun wa Amrun? Enggak ada khabar yang jelas ya malah ya. Enggak ada yang menunjukkan apa yang dimaksud yang dibuang itu. Ya disangkanya muqtarinan saja, hanya kebersamaan saja ya kan, tidak ada makna tambahan. Ya. Jadi fa illam takunil wawu nafsan fil ma'iyah, kalau wawu tidak secara pasti menunjukkan kebersamaan, lam yuhdhafil khabar wujuban. Khabar tidak wajib untuk dibuang. Contoh Zaidun wa Amrun qa'imani. Zaid dan Amr sedang berdiri. Ya. Di sini enggak ada apa? Nas kepastian bahwasanya keduanya itu bersekutu dalam satu waktu dalam khabar. Ya. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin, bal indalla alaihi dalil jaza hadfu. Kalau ada dalil yang menunjukkan khabar yang dibuang itu boleh dibuang. Tapi kalau enggak ada ya wajib disebutkan. Kalau contoh ini gimana kalau enggak disebutkan Zaidun wa Amr? Jelas enggak yang dimaksud qaiman? Enggak ya, enggak ada qarinah ya. Ya. Kalau kecuali kalau ada qarinah, hal qama Zaidun wa Amrun, makanya Zaidun wa Amrun dibuang boleh enggak? Ya bisa kan? Ada qarinahnya. Ini kalau enggak ada qarinah harus disebutkan ini. Ya. Al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat, an yakuna al-mubtada'u masdara. Tempat yang keempat dari wajibnya khabar untuk dibuang, yaitu ketika mubtadanya adalah masdar. Ya. Wa ba'dahu halun saddat masadal khabar. Kemudian setelahnya hal, yang mana hal ini menutupi posisi khabar, menempati posisi khabar. Ya. Sehingga menyebabkan mubtada ini tidak butuh lagi berkhabar dengan adanya apa? Hal ini. Ya. Wa hiya la taslu an takuna khabar, dan dia hal ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai khabar. Fa yuhdhabul khabar wujuban li sadil hali masaddah. Maka ketika itu khabar wajib dibuang karena hal sudah menutupi posisi khabar, sudah menempati posisi khabar. Wa dzalika nahu darbi al-'abda musi'a. Contoh darbi al-'abda musi'a. Ya mutakallim karena di fathah sering kali, ya karena disukun. Ya. Qala hiya 'asaya
fathah banyak dalam Al-Qur'an ya. Ya mutakalim di fathah ya kan. Qala hiya 'asaya tawakka'u 'alaiha. Darbi al-'abda musi'a. Pukulanku ya terhadap budak itu ya terjadi apabila dia bersalah. Fa darbi mubtada. Ya. Kalau misalkan kaitannya dengan waktu yang lampau berarti id maknanya. Karena dia bersalah ya, sudah terjadi berarti. Fa darbi mubtada wal 'abda ma'mulun lah. Darbi mubtada, kemudian al-'abda ma'mulnya darb. Darb di sini mafsar diidhafahkan dia beramal. Ya. Menasabkan maf'ulun bihi. Musian hal, musian di sini hal saddat masaddal khabar, menempati posisi khabar. Wal khabaru mahdhufun wujuban, dan khabarnya mahdhuf secara wajib. Takdirnya darbi al-'abda idza kana musi'a. Pukulanku terhadap budak itu terjadi apabila dia bersalah. Di sini musian bukan sebagai khabar baik kana ya. Karena kana di situ kana yang tamah bukan naqisah. Dia hanya iktafi bi marfu'i, butuh kepada fa'ilnya saja. Idza kana huwa kembali kepada al-'abd. Ya. Pukulanku terhadap budak itu terjadi apabila dia bersalah. Idza aradta al-istiqbal, apabila engkau menghendaki makna istiqbal yang akan datang. Wa idza aradta al-mudhi fataktir darbi al-'abda idz kana musi'a. Adapun jika engkau menghendaki makna mudhi yang telah lewat, maka takdirannya dengan idz darbi al-'abda idz kana musi'a. Pukulanku terhadap budak itu ya karena dia telah bersalah gitu. Karena dia dalam keadaan bersalah. Terjemah yang enaknya gimana gitu. Fa musian hal, maka i'rabnya musian hal min ad-dhamiril mustatir, hal dari dhamir mustatir pada kana. Ya, ingat kalau hal itu kembali kepada yang terdekat ya. Jangan sampai antum katakan kepada al-'abd jauh itu. Yang terdekat di mana? Ya itu yang kana itu huwa. Meskipun satu hakikatnya kan al-'abd dengan huwa sama. Tapi antum katakan halnya hal pemilik halnya adalah dhamir mustatir yang ada pada kana al-mahdhufa, itu yang terdekat. Bukan kepada al-'abd yang jauh. Meskipun maknanya sama. Musian adalah hal dari dhamir mustatir pada kana al-mufassar bil 'abd, yang mana ditafsirkan dengan 'abd. Ya, dhamirnya itu ditafsirkan dengan 'abd, maksudnya huwa kembali kepada al-'abd maknanya. Ya. Wa in kana wa idza kana au idz kana dzarfu zaman naib 'anil khabar. Kemudian i'rabnya idza kana ini dzarf zaman naib 'anil khabar, pengganti khabar. Ya, pengganti dari khabar. Wa nabbaha al-musannif bi qawlihi wa qabla halin ala anna al-khabar al-mahdhuf muqaddarun qabla al-hal allati saddat masad al-khabari kama taqaddama taqriruh. Al-musannif mengingatkan dengan ucapannya qabla hal, jadi wajib dibuang khabar sebelum hal. Ini tanbih kepada bahwasanya khabar yang dibuang, yang ditakdirkan anal khabar al-mahdhuf, bahwasanya khabar yang mahdhuf itu ditakdirkan sebelum hal, yang mana hal ini menduduki posisi khabar sebagaimana telah lewat penjelasannya, penetapannya. Wahtaraza biqaulihi la yakunu khabara, kemudian beliau berjaga-jaga dengan ucapannya la yakunu khabara, sebelum hal yang mana hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Perlu itu ditambahkan. Sebelum hal dengan tambahan dengan qaid yang hal ini tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Ya. Untuk berjaga-jaga dari apa? Dari hal allati tasluh an takuna khabara 'anil mubtada'il madhkur. Berjaga-jaga dari masuknya hal yang dia cocok dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang sebelumnya yang telah disebutkan. Nahwu contoh ma hakal Akhfash rahimahullah min qawlihi, apa yang dihikayatkan oleh Al-Akhfash rahimahullah dari ucapan orang Arab, sebagian orang Arab. Zaidun qa'iman, itu ada dihikayatkan oleh Al-Akhfash. Zaidun qa'iman. Fa Zaidun mubtada wal khabar mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Takdirnya sabata qa'iman. Ya. Wa hadzal hal tasluh, hal ini yaitu qa'iman cocok untuk dijadikan khabar. Maka engkau katakan saja langsung Zaidun qa'imun. Fala yakunul khabaru wajib al-hadzf. Ketika itu khabarnya tidak wajib dibuang. Ya, sabata qa'iman. Ya. Jadi contohnya seperti ini, khabarnya tidak wajib dibuang. Sedangkan yang kita bahas adalah tentang apa? Wajibnya khabar dibuang. Itu syaratnya. Yaitu ketika khabarnya datang sebelum hal yang halnya tidak cocok dijadikan sebagai apa? Khabar. Kalau halnya cocok dijadikan sebagai khabar,
maka membuang khabar hukumnya apa? Sifatnya tidak wajib. Jaiz. Fi khilafi darbil 'abda musi'a, berbeda dengan contoh darbil 'abda musi'a. Fa innal hala fihi, sesungguhnya hal padanya yaitu musi'an la tasluh an takuna khabara 'anil mubtada'i alladhi qablaha. Tidak cocok dia dijadikan sebagai khabar bagi mubtada sebelumnya. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan darbi al-'abda musi'un, dijadikan dia khabar yang ditampakkan. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna ad-darb la yusaf bi annahu musi, karena pukulan tidaklah disifati dengan musi, kesalahan. Yang disifati dengan kesalahan kan zat, iya kan, orangnya yang mukul atau yang dipukul. Adapun darb, ini hadas ya, tidak disifati dengan musi. Wal mudhaf ila hadhihi al-masdar hukmuhu ka hukmil masdar, dan isim yang didhafahkan kepada masdar ini hukumnya sama seperti hukum masdar, sama seperti hukumnya masdar. Contohnya atamu tabyini al-haqqa manutan bil hikam, penjelasanku yang paling sempurna terhadap al-haq itu apabila manutan bil hikam, diikat dengan hikmah. Fa'atam, maka atam mubtada, tabyini mudhaf ilaihi wal haq maf'ulun li tabyini. Manutan hal yang dia saddat masadda khabar atam. Seperti itu ya nanti Arabnya ya. Ditambahkan manutan atau yang semisal itu hal saddat masadda al khabar. Boleh saddat karena hal, boleh tazkir, boleh ta'nis. Meskipun lebih banyak ya ta'nis ya. Saddat masadda khabari atam, dan dia manutan menduduki posisi khabarnya atam. Wa takdirnya atam mutabyinil haqqa idza kana atau iz kana manutan bil hikam. Penjelasanku yang paling sempurna terhadap al-haq apabila ya manutan bil hikam, diikat dengan apa? Hikmah. Ya, karena enggak ada hikmah jadi orang bikin lari. Iya kan? Harus dengan hikmah, siapa yang kita hadapi itu. Ya, kapan dengan kelembutan, kapan dengan ketegasan dan semisal itu. Melihat juga waktu-waktunya, keadaannya diajak bicara atau yang didakwahinya. Walam yadhkurul musannifu al-mawadhi' allati yuhdhafu fiha al-mubtada' wujuban wa qad 'addaha fi ghairi hadha al-kitab arba'atan. Dan al-musannif tidak menyebutkan tempat-tempat yang ya pada tempat-tempat itu mubtada wajib dibuang. Disebutkan enggak di sini pada matanya? Enggak ada ya. Yang kita lewatkan adalah pembuangan apa? Khobar. Takdimu al-khobar. Takdimu lagi mubtada. Ya. Kemudian wajibnya dibuangnya khobar. Itu ya. Ada yang belum dibahas, yaitu tentang wajibnya membuang mubtada. Di mana tempat-tempatnya? Waqad addaha fi ghairi hadzal kitab arba'ah. Beliau menghitung tempat-tempat wajib dibuangnya mubtada di 4 tempat pada selain kitab ini, pada selain kitab beliau ini. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Sepertinya bermanfaat kita baca ya, panjang, ya konsentrasi, yang ngantuk lewat. Baqiya alaihi mawdi'an akharani mimma yajibu fihi hadzul mubtada. Tersisa atas al-musannif 2 tempat lainnya yang wajib di situ membuang mubtada. Di sini disebutkan berapa? 4 ya. Oleh Asy-Syarih yang menukil dari Ibnu Malik juga ya, tapi dari kitab yang lain. Ditambahkan ya, kita baca dulu tambahannya dari Syekh Muhammad Muhyiddin. 2 tempat lagi, berarti jadi ada berapa? 6 ya. Kita baca. Al-awwal yang pertama mubtada'ul ismil marfu'i ba'da la siyama sawa'un kana hadzal ismul marfu'u ba'da nakiratan kama fi qauli Imril Qais ibnu Huibi Imril Qais ibni Hujr al-Kindi alladhi anshadnahu fi mabahith al-'aid fi babil mawsul wa huwa ala rubba yawmin salihin laka minhuma wa la siyama yawmun bidarati juljuli amkana ma'rifah ya. Yang pertama dari mubtada yang wajib dibuang adalah mubtadanya isim mubtada isir marfu', mubtada dari isim marfu' yang datang setelah la siyama. Sama saja apakah isim marfu'nya yang datang setelah la siyama ini nakirah, seperti ucapan Imril Qais ala rubba yaumin salihin laka minhuma wa la siyama yaumun bidarati juljuli. Sudah kita lewatkan ini kan? Ya, ketahuilah rubba, terkadang ada satu hari yang baik bagimu,
minhuma dari keduanya, terlebih lagi satu hari yang ada di darah Juljul, nama tempat. Di sini yaumun datang, ya dia isim ma'rifah datang setelah siyama, maka dihukumi di situ khabarnya mahdhuf wujuban. Ya. Huwa yaumun misalnya. Am kana ma'rifah ataupun isim marfu setelah siyama itu ma'rifah, sama saja. Dihukumi dia sebagai khabar, mubtadanya mahdhuf wujuban. Kama fi qaulika, seperti ucapanmu uhibbun nabiyina la siyama Ali, saya suka orang-orang yang cerdas cerdik. La siyama Aliun, terlebih lagi Ali. Fa inna hadzal ismal marfu khabarun li mubtada'in mahdhuf, sesungguhnya isim marfu ini adalah khabar bagi mubtada mahdhuf wujuban, takdirnya la mithla alladhi. Siyya itu mana misl? Muthanna siyani. Wala mithla alladhi, tidak semisal alladhi huwa yaumun, yaitu satu hari yang ada di darah Juljul, huwa takdirnya. Wala mithla alladhi huwa Ali, gitu takdirnya huwa. Walaysa yakhfa 'alaika anna hadza, tidaklah tersamar di sisimu bahwasanya ini hanyalah berlangsung apabila kita takdirkan isim yang datang setelah siyam itu rafa. Ya, adapun kalau setelahnya dijarkan atau nasab, ya bukan bahasan kita. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya isim yang datang setelah la siyama boleh dengan 3 sisi i'rab, rafa, nasab dan jar. Dengan beroja lagi. Saya yakin lupa semua ya. Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Coba. Ya masih ingat. Saya kebetulan ada samar-samar. Ya, saya ingat lagi. Coba sebutkan rincian isim yang datang setelah siyama. Yang pertama jar. Yang pertama jar. Manya mazaidah. Manya mazaidah. Setelahnya isim majrur mudhaf ilaih. Ya, setelahnya isim majrur mudhaf ilaih. I'rabnya berarti bagaimana? La siyama misalkan apa? La zaidin. Ya, coba di i'rab. La nafiyah. La nafiyah jins. Ya. Siya ismuha mabniun. Ya. Apa? Mansubun. Mansub, ya. Ma zaidah zaid mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Yang kedua mana khabarnya ketika itu? Khabar mahdzuf. Iya. Takdirnya apa? Wujud. Mawjud ya. Terus yang kedua lanya la nafiyah li jins. La nafiyah li jinsi, siyanya? Siya ismuha mansub. Ya. Wa mudhaf. Ya. Manya ma nakirah tamah. Nakirah tamah. Mudhaf ilaih zaidin badal. Iya, san. Ya, terus rafa'nya. Yang sesuai dengan yang kekuatannya pun. Rafa. Sini rafa. La siyama zaidun la nafiyah jins. Ya. Siya ismuha mansubun. Ya. Wa mudhaf ma mausulah. Ya. Zaidun khabar mubtada mahdzuf. Ya. Wal a'id wal jumlah siya mausul. Iya, jadi aidnya ma'tuf ya, bahasan kita kan yang marfu ini huwa. Kemudian la siyama zaidun la nafiyah jins. Ya. Siya ismuha mansubun wa mudhaf ma nakirah mausufah. Nakirah mausufah, terus khabar zaidun khabar mubtada mahdzuf. Terus berarti mausufah mana sifatnya? Bimana syai'un azim. Iya, makna syai'un azim, betul disebutkan itunya. Kemudian la siyama zaidan. Atau la siyama rajulan. Iya. La siyama rajulan. Bagaimana? La nafiyah jins. Siya ismuha mansubun wa mudhaf ma mausulah. Iya. Zaidan maf'ul li fi'lin mahdzuf. Takdiru a'ni zaidan. A'ni rajulan. Iya. Atau la siyama rajulan la nafiyah jins. Siya ismuha mansubun wa mudhaf ma mausulah rajulan tamyiz. Iya, sama Rafiq. Kemudian yang kedua, ya tempat yang pertama itu apa? Pada isim marfu yang datang setelah siyama itu mubtadanya masih dibuang, Ya, sudah di la siyama yaumun, la siyama yaumun, atau yang ma'rifah uhibbu an-nahibin la siyama aliyun. Asal tempat yang kedua, ba'dal masdari naibi an fi'lihi alladhi buyyina fa'iluhu aw maf'uluhu biharfi jar. Setelah masdar yang dia masdar ini menggantikan dari fi'ilnya, yang mana buyyina fa'ilu dijelaskan fa'ilnya masdar ini atau maf'ulnya masdar ini dengan huruf jar. Ya, huruf jar ini disebut dengan lamut tabyin, lam yang didatangkan untuk menjelaskan
fa'il atau maf'ulnya. Famithalu ma bayyana harful jarri fa'il al-masdar qauluka, contoh ma bayyana harful jar, apa yang huruf jar itu menjelaskan fa'il masdar. Ya, al-ma di sini semua usul. Contoh apa yang huruf jarnya itu menjelaskan fa'ilnya masdar adalah contoh ucapanmu suhqan laka. Ya. Ta'san laka, bu'san laka, ya, dekat maknanya ya. Doa kejelekan. Suhqan laka, ta'san laka, bu'san laka. Takdirnya sahukta. Fa'il. Ya. Ta'usta, ta'ista ya. Wa ba'usta. Saya ta'usa semua ini. Fa'ula semua. Sahukta, ta'usta, ba'usta. Ya. Coba cek lagi. Ana ngecek di tadinya ta'ista. Ya. Ana baca di tempat, ya tahu di Al-Kafi lah. Al-Wafi lah. Doma semua. Sahukta, ta'usta, ba'usta. Ya, makanya kan ba'isa itu kan, ya kan? Tapi di sini doma. Ya mungkin yang fa'ulanya, jangan-jangan ada dua. Sahukta, ta'usta, ba'usta. Ya. Hadza doa, ya di sini. Jadi kaf di sini itu untuk fa'il. Gitu. Takdirnya sahukta, ta'usta, ba'usta gitu. Hadza doa lak. Ya. Ini adalah doa untukmu. Lihat sini Arabnya. Hadza doa lak. Ini doa kejelekan untukmu. Falaka, lihat, laka jar majrur muta'alliq. Dia laka jar majrur muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar li mubtada mahdhuf. Ya. Dia sebagai khabar bagi mubtada mahdhuf, jadi laka pada contoh suhqan, kemudian juga ta'san, bu'san, atau lakanya itu suhqan lak, ta'san lak, bu'san lak, itu lakanya semua muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, khabar bagi mubtada mahdhuf wujuban. Di sini ditakdirkan apa? Hadza du'a lak gitu. Hadza du'a lak, yang lain menakdirkan qasdi lak gitu. Yang saya maksud engkau gitu. Atau iradati lak. Ya. Walam yuj'al hadzal jar wal majrur muta'alliqa bil masdari. Tidak boleh di sini laka jar majrur untuk antum kaitkan dengan masdar. Dijadikan muta'allaqnya masdar, yaitu suqa, ta'sa, bu'sa, enggak boleh. Kenapa? Lianna ta'addi bil lam innama yakunu ila al maf'ul la ila al fa'il. Karena muta'addi ya dengan lam, kalau kita jadikan lak di sini sebagai muta'allaqnya dengan fi'il, berarti kan fi'il muta'addi dengan lam, iya kan? Alasannya enggak boleh li'anna ta'addi bil lam, karena muta'addi dengan lam hanyalah yakunu ilal maf'ul la ilal fa'il, itu tertujunya kepada maf'ul bukan kepada fa'il, enggak bisa. Sedangkan di sini fa'ilnya itu aslinya kaf itu. Maknanya fa'il. Sehingga dalam takdir katakan sahukta. Ya, ba'usta, ta'usta, ya. Waltazamu hadzal mubtada, sehingga mereka menetapi pembuangan mubtada di sini. Apa tujuannya? Lihat tasil al-fa'il bi fi'lih. Ya, agar fa'il itu bergandengan dengan fi'ilnya. Nah, takdir sahukta. Ya. Ya. Jadi paham ini, jadi i'rabnya seperti itu ya. Jadi itu dua jumlah ini. Iya kan, dua jumlah jadinya. Sahukta mana? Suhqan mana sahukta? Laka dari muta'alliq dengan mahdhuf. Iradati lak. Dua jumlah berarti kan? Nah jumlah. Suhqan itu kan masdar menggantikan posisi fi'il. Ya dia bersama fa'ilnya yang muqaddara dengan takdir tadi sahukta jumlah. Kemudian laka juga jumlah, dua jumlah jadinya. Ya. Wa mithalu ma bayyana harfil jar al-maf'ul wa mithalu ma bayyana harful jar al-maf'ul. Contoh huruf jar yang dia menjelaskan maf'ul. Kalau tadi menjelaskan apa? Fa'il, ya. Suhqan lak, ini fa'il dia. Ya. Ya. Agar dia idhofahnya kepada fa'il, maka dikasih lam. Ya. Kemudian di antara contoh huruf jar yang menjelaskan maf'ul adalah sakyan lak. Sakyan lak itu artinya semoga Allah memberimu air. Maksudnya bukan air, maksudnya itu semoga Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang tercurah gitu. Seperti air mengalir. Ya. Sakyan lak. Ra'yan lak, semoga Allah menjagamu. Dari ra'a yar'a. Ini idhofahnya ataupun di sini kaf di sini untuk maf'ul. Dijelaskan dengan apa? Lam tabyin ini. Kalau tadi kan lak yang sebelumnya untuk fa'il ya, maknanya iya kan? Maknanya yang kita maksud fa'il maf'ul itu maknanya. Jadi laka itu maknanya fa'il gitu. Kalau sakyan lak ini contoh lam yang didatangkan untuk menjelaskan maf'ul. Jadi kaf di sini maknanya maf'ul, iya kan? Ra'yan lak maf'ul karena takdirnya iski Allahumma.
sakyan misalkan. Berilah minum ya Allah sakyan ya kepadamu. Wara'allahumma ra'yan. Ini hadza du'a laka ya Zaid. Ini doa untuk wahai Zaid. Ya. Jadi mintanya kepada Allah, yang diminta Allah, kemudian diperuntukkan untukmu. Ya, berarti laknya kan untukmu. Maf'ul berarti ini maknanya maf'ul. Ini sebagai contoh saja. Falaka lihat laka jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf, khabar mubtada juga mahdhuf wujuban. Ya takdirnya tadi hadza du'a lak atau yang lain menakdirkan qasdi laka. Yang saya maksud untukmu gitu. Atau iradati laka. Kalau sini hadza du'a lak, ini doa untukmu. Ya bolehlah. Menakdirannya yang pas apa saja. Walam yuj'alul jar wal majrur muta'alliq bil masdar fi hadza. Tidak boleh jar majrurnya laka pada contoh ucapan musakyan lak ra'yan lak untuk dijadikan muta'alliq dengan masdar, enggak boleh. Apa tujuannya? Li alla yalzam alaihi wujudu khitabaini lisnaini mukhtalifaini fi jumlatin wahidah. Agar jangan sampai berkonsekuensi kepada adanya dua khitab arab bicaraan, satunya kepada Allah, satunya untuk kepadamu, iya kan? Ini kan berbeda. Fi jumlah wahidah dalam satu jumlah. Seandainya antum jadikan sakyan lak muta'alliq dengan sakyan laka muta'alliq dengan sakyan satu jumlah. Sedangkan khitabnya dua. Iya kan? Satu terhadap kepada Allah, satu untukmu. Ini enggak boleh dalam satu jumlah terjadi. Iya. Nanti kalau seperti itu sakyan lak kepada Allah sebuah konsekuensinya. Semoga Allah memberi kepadamu air. Itulah konsekuensinya. Sehingga tidak boleh dijadikan satu jumlah. Makanya laka itu dijadikan muta'alliq dengan mahdhuf, khabar dari mubtada yang mahdhuf apa? Wujuban. Ya, jadi awas jangan salah i'rab ya. Ya. Jangan dikatakan sakyan lak, ya. Kemudian, ya, adapun sakyannya mansub sebagai apa? Maf'ul apa? Mutlak, ya kan? Isqi sakyan. Ya, maf'ul mutlak ya dia menggantikan posisi fi'il itu. Ya, menggantikan posisi isqi. Ya. Ra'a yar'a ir'a. Ir'a ra'yan. Ya. Fadharbar riqab itu kan. Ya kan? Walihada law kana al-masdar naiban an fi'il ghairi amr, oleh karena itu seandainya masdarnya ini menggantikan fi'il selain fi'il amr, kalau di sini kan masdarnya menggantikan fi'il amr ya semuanya ya. Oleh karenanya katanya, seandainya masdarnya ini menggantikan fi'il tapi bukan fi'il amr, atau lamnya jarah li ghairi dhamir mukhatab, mengejarkan tapi bukan untuk dhamir mukhatab. Contoh syukran lak. Di sini syukran lak bukan untuk amr kan, fiilnya kan? Syakartu lak mengganti dari syakartu. Wa nahwu dan juga sakyan li Zaidin. Di sini arah bicaranya untuk ghaib Zaid, bukan kepada khitab. Maknanya iskillahumma Zaidan. Ya Allah berilah minum ataupun kebaikan yang banyak pada Zaid. Lam yantani, kalau seperti ini tidak terhalang untuk menjadikan jar majrur muta'alliq dengan nasr. Boleh gitu. Ya, antum katakan syukron lak muta'alliq dengan syukra. Ya, ataupun sakyan li Zaidin jadi muta'alliq dengan sak ya. Ya. Wa yasirul kalam jumlah wahidah. Berarti dengan ini kalamnya cuma satu ya. Kalamnya cuma satu. Iya kan? Beda ya dengan tadi ya. Sakyan lak. Itu mengesankan satu. Iya kan, arab bicaranya padahal dua. Sakyan satu kepada Allah, laka kepadamu. Tapi kalau sakyan li Zaidin jelas beda. Sakyan ini kan meskipun amr kepada Allah, tapi di sini lamnya masuknya kepada yang ghaib gitu. Li Zaidin. Boleh li Zaidin nanti jadi muta'alliq dengan sakyan kemudian jadi satu jumlah. Wal tazamu hadzal mubtada, hanya saja mereka alinahu menetapi pembuangan mubtada fi hadzal maudi'atun. Pada tempat ini juga demikian gitu. Tujuannya melihat tafsil al-amil bi ma'muli. Agar amil itu ya bergandengan dengan ma'mulnya. Ya, syakartu tadi kan. Ma'mulnya. Ya. Isqi Allahumma ya anta, isqi anta. Nah, itu faedah tambahan dari beliau. Semoga bisa dipahami ya. Jadi lamnya disebut lam tabyin untuk menjelaskan. Lam tabyin itu ya didatangkan untuk menjelaskan apa yang setelah lamnya itu faedah maf'ul secara makna ya, bukan i'rab, maknanya. Ya, sekarang kita masuk apa yang beliau jelaskan di sini. Al-awwalu an-na'tul maqtu' ila rafa'. Tempat di mana mubtada wajib dibuang yang pertama di sini adalah na'at yang dipotong dari rafa'. Na'at maqtu' ya sudah pernah kita lewatkan ini ya, sering ya. Na'at yang diputus dari na'at kepada rafa' gitu. Sifat tadinya dia sifat cuma diqata' kepada rafa'.
Tujuannya apa? Fi madah, di sini untuk pujian. Contoh marartu bi Zaidin al-karimu. Kalau antum jadikan na'at al-karimi, tapi antum ingin diqata' sajalah, diputus. Ini boleh. Syarat-syarat ya sudah kita pernah lewatkan itu ya. Kapan diqata' boleh. Marartu bi Zaidin al-karimu. Ya, maksudnya huwa al-karimu. Tujuannya apa? Pujian kepada Zaid. Jadi al-karimu i'rabnya khabar min mubtada mahdhuf. Ya, wujuban taqdiruhu huwa. Auzam atau diqata' untuk tujuan cercaan. Marartu bi Zaidin al-khabithu. Huwa al-khabithu. Kalau dijadikan na'at ya al-khabithi, cuma untuk zam disebutkan huwa al-khabithu. Aw tarahum atau untuk tarahum, mendoakan apa? Rahmat, memberikan rahmat, kasih sayang, mendoakan rahmat, kasih sayang kepadanya. Marartu bi Zaidin al-miskin. Ya, saya melewati Zaid yang miskin. Ya, huwal miskin. Ya, kasihan dia, seorang yang miskin. Ya, untuk menunjukkan apa? Kasih sayang. Fal mubtada mahdhuf fi hadhil muthul wa nahwiha wujuba. Maka mubtada dibuang pada contoh-contoh ini dan semisalnya secara wajib. Kiaskan yang lainnya. Takdir wal karim wal khabith wal miskin. Dan di kota itu bukan hanya kepada rafa. Sudah pernah kita lewatkan juga bahasanya ya di kawakib itu. Mungkin juga dipotong kepada yang nasab dengan takdir fi'il amdah, adzum, ataraham ataupun a'ni, ya kan? Bisa. Ya, kepada yang nasab. Ya. Kemudian al-mawdi'u tsani, tempatnya kedua di mana mubtada wajib dibuang, an yakuna al-khabaru makhsusa ni'ma aw bi'sa, nahu ni'ma rajul zaidun wa bi'sa rajulu amrun. Fa zaidun wa amrun khabarani li mubtada'in mahdhufin wujuban wa taqdir huwa zaidun ay al-mamduhu zaidun wa huwa amrun ay al-madhmumu amrun. Tempat yang kedua adalah ketika an yakuna al-khabaru makhsusa ni'ma. Tempat yang kedua dari wajibnya mubtada dibuang adalah ketika khobarnya adalah yang dikhususkan dengan ni'mah atau bi'sa. Kalau ni'mah makhsus bi al-madah, ya kan? Kalau bi'sa makhsus bi az-zam. Contoh ni'mar rajulu zaidun. Ni'mar rajulu zaidun. Ya. Di sini Zaid khobarnya. Dan dia Zaid di sini makhsus bi ni'mah. Dikhususkan dengan pujian. Ni'mar rajul zaidun. Sebaik-baik kaum laki-laki atau jenis laki-laki adalah Zaid. Maksudnya huwa Zaidu dibuang mubtadanya. I'rabnya jadi ni'mar rajul ya jumlah fi'liyah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Zaidun khabar dan mubtada mahdhuf. Wujuban artinya huwa. Wa bi'sar rajul amr. Ya, kalau di sini amr makhsus bi azam. Bi'sar rajul amr. Amr khabar dan mubtada mahdhuf artinya huwa. Jumlah fi'liyah bi'sar rajul tidak ada mahal dalam i'rab berarti. Jumlah ibtidaiyah. Fa Zaidun wa Amrun khabarani li mubtada'in mahdhufin wujuban. Maka Zaid dan Amr keduanya adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf secara wajib. Ya. Ini salah satu sisi i'rabnya. Ya, di sana ada sisi i'rab yang lain, cuma enggak ada syahid tinggal dijelaskan, ya kan? Yang menjadi syahid kan apa? Pembahasan tentang wajibnya mubtada dibuang. Artinya huwa Zaidun, ay al-mamduh Zaidun. Yani yang dipuji itu adalah Zaid. Huwa Zaidun. Wa huwa amrun, yani al-madhmum amrun. Huwa itu kembali kepada al-mamduh, ketika pada ni'mah dan teman-temannya. Kemudian yang huwa itu maksudnya al-madhmum ketika pada bi'sa dan temannya. Di sini juga disebutkan mungkin untuk keduanya yaitu apa? Zaid dan Amr dijadikan sebagai mubtada muakhkhar, kemudian jumlah sebagai khabar muqaddam. Bisa i'rabnya. Antum i'rab boleh ni'mar rajul jumlah fi'liyah pada mahanya rafa khabar, Zaidun sebagai apa? Mubtada, tapi enggak ada syahid di sini ya. Kan di sana ada sisi i'rab yang lain kan? Di dalam lagi kan ada 3 sisi atau 4 sisi ya. Ya. Zaidun jadi mubtada juga bisa, khabarnya mahdzuf. Ya. Tinggal dimenjah kembali ya. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga, ma hakal farisi min kalamihim fi dhimmati la fa'alanna fa fi dhimmati khabarun li mubtada'in mahdhufin wajibil hadfi wat taqdir في ذمة يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. Tempat yang ketiga dari wajibnya mubtada dibuang adalah apa yang dihikayatkan oleh Al-Farisi. Dihikayatkan oleh Ibnu Malik di dalam kitab Al-Kafiyah. Yaitu dari ucapan mereka orang Arab, fi dhimmati la fa'alanna. Fi dhimmati la fa'alanna. Fa fi dhimmati, maka dhimmati di situ khabar.
Bagi mubtada mahdzuf yang wajib dibuang takdirnya fi dhimmati yaminun. Ya. Sumpah pada tanggunganku. Wa kadzalika ma asbahah, ataupun yang semisal itu. Wa huwa ma kana al-khabar fihi sharihan fil qasam, yaitu ketika khabarnya itu sharih, tegas menunjukkan kepada qasam. Khabarnya tegas menunjukkan kepada qasam. Ya. Maka di situ mubtada'nya wajib dibuang. Al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat, an yakuna al-khabaru masdaran naiban manabal al-fi'li nahu sabrun jamilu. Tempat yang keempat dari wajibnya mubtada dibuang adalah ketika khabarnya adalah masdar, yang dia khabar masdar ini menggantikan tempatnya fi'il. Contoh sabrun jamilun. Ya. Takdirnya sabri sabrun jamilun. Ya. Sabrun jamilun, sabri sabrun jamilun. Fa sabri mubtada, sabrun jamilun khabarnya. Tsumma hadzifal mubtada, kemudian dibuanglah mubtadanya alladhi huwa sabri secara wajib. Ya, dalam Al-Qur'an juga ada ya. Fa sabrun jamil. Ya, maknanya fi'il, bersabarlah dengan kesabaran yang baik gitu. Ada dalam bait juga, ajabun litilka qadiyatan wa iqamati fikum ala tilka alqadiyah a'jab. Wa qala ar-rajiz syaka ilayya jamili tul as-sura sabrun jamilun fakilana mubtala. Ya. Di sini mana syaitnya? Ajabun litilka qadiyatan wa iqamati fikum ala tilka alqadiyati a'jab. Hah? Ajabun itu. Ya kan? Ajabun. Hendaknya yang kau merasa aneh gitu loh. Litilka qadiyah, kepada qadiyah itu. Ya. Wa iqamati, kemudian adanya saya di tengah-tengah kalian ala tilkal qadiyah, terhadap masalah tersebut a'jab, lebih aneh lagi. Wa iqamati mubtada, ajab khabar. Syaka ilayya jamili tula sura. Temanku mengeluhkan kepadaku lamanya as-sura. Dicek mananya surah apa. Sabrun jamil fakilana mubtala. Hendak ya bersabar dengan sabar yang baik, karena kita masing-masingnya mubtala, diuji. Ya. Kemudian wa akhbaru, satu lagi selesaikan. Ya. Setelah itu baru masuk ke kana ya. Wa akhbaru bithnaini aw bi aktsaru an wahidin kahum saratun syu'ara. Ya. Mereka orang Arab mengkhabari dengan dua atau lebih mubtada. Mengkhabari, memberikan khabar bagi mubtada dengan dua khabar atau lebih. An wahidin, untuk satu mubtada. Kahum suratun syu'ara. Di sini sarah ya. Seperti hum saratun syu'ara. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia, sari. Kalau saya lihat kamus, sari itu jamaknya suratun. Orang-orang mulia yang qaisus sari itu. Syu'ara dan para penyair. Mereka adalah orang-orang mulia dan para penyair. Dibuang hamzahnya di sini. Syu'ara'u aslinya. Insyaallah ini i'rabnya enggak ada isyal ya. Ikhtalafa an-nahwiyun fi jawazi ta'addud al-khabar al-mubtada al-wahid bi ghairi harfi 'athf nahwu Zaidun qa'imun dhahik. Ahli nahwu berselisih terkait dengan boleh tidaknya khabar berbilang untuk satu mubtada. Ya. Ini perlu dibaca juga. Kenapa bisa gitu khabar berbilang untuk satu mubtada? Kata Al-Ashmuni li'anna al-khabar hukmun. Karena yang namanya khabar hukum, ya kan? Ada mubtada mahkum. Ya kan? Mahkum bih. Ya. Atau mahkum alaih. Wa yajuzu an yuhkam 'ala syai' al-wahid bi hukmaini fa aktsar. Boleh untuk sesuatu yang satu dihukumi dengan lebih dari satu hukum. Ya kan? Boleh enggak? Boleh. Oleh karenanya sebagian ahli ilmu membolehkan untuk datang khabar lebih dari satu. Untuk satu mubtada. Ya. Contohnya, ya, saya ulangi, berselisih mereka terkait dengan boleh tidaknya berbilangnya khabar untuk satu mubtada tanpa huruf athaf. Contoh Zaidun qa'imun dhahikun. Zaidun qa'imun dhahik. Zaid dia sedang berdiri tertawa. Ya. Fa dhahaba qaumun minhumul musannif ila jawazi dzalik. Sebagian kaum dari ahli nahwu berpendapat, di antaranya al-musannif Ibnu Malik, kepada bolehnya berbilangnya khabar.
Sawa'un kana al-khabaru fi ma'na khabarin wahid nahu hadha hulwun hamid aw ay muzun am lam yakuna kadzalik kal mithali al-awwal. Sama saja. Ya. Apakah dua khabar itu maknanya satu khabar? Dua khabar tapi maknanya satu. Contoh hadza hulun hamid. Buah ini, ya misalkan hulun hamid. Maknanya satu muzun. Yaitu yang dia memiliki rasa manis, ada asamnya. Ini harus berkumpul ini. Kalau yang seperti ini sepakat ahli nahwu boleh. Kenapa? Karena meskipun khabarnya dua tapi maknanya satu, ya kan? Awalam yakuna, tapi al-musannif diantaranya dan juga yang lainnya membolehkan. Khabar berbilang, apakah khabar ini yang berbilang ini maknanya satu, seperti hulun hamid maknanya muzun, atau maknanya berbeda, beda satu. Seperti dalam contoh yang pertama disebutkan Zaidun qaimun dhahik. Ya. Kita baca juga di sini penjelasannya, faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Alladhi yustafadu min kalami syarih wa huwa tabi'un fi an-nazim fi syarh al-kafiyah anna ta'addud al-khabar 'ala dharbain, yang diambil faedah, yang bisa diambil faedahnya dari ucapannya asy-syarih, dan beliau asy-syarih mengikuti pendapatnya an-nazim dalam syarh al-kafiyah, yaitu bahwasanya berbilangnya khabar ada dua macam. Yang pertama, ini harus konsen ya, kita baca cepat. Ta'addudu fil lafzi wal ma'na jami'an wa dhabitu an yasihha al-ikhbaru bi kulli wahidin minha 'ala infiradih kal ayatil qur'aniyyati allati talaha. Yang pertama, berbilangnya lafaz khabar, berbilangnya khabar dari si lafaz dan maknanya. Lafaznya berbeda, maknanya berbeda. Dhabitnya ta'addud, ya ataupun macam yang pertama dari ta'addudul khabar adalah an yasihha al-ikhbar bi kulli wahidin minhuma 'ala infiradih. Boleh mubtada dan khabari dengan masing-masing dari khabar ini. Sendiri-sendiri boleh. Ya. Kal ayatil Qur'aniyah allati talaha, seperti ayat Al-Qur'an yang dibacakan di sini. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Ini apa? Berbeda lafadznya. Yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Wadud, kemudian dzul 'arsy. Maknanya pun berbeda. Ya. Ini macam yang pertama. Ya. Wa hukmu hadzal naw', seperti contoh An-Nazim juga dua bait juga yang disebutkan. Kalau bait seperti dalam bait sebutkan hum saratun syu'ara. Ya. Hukum daripada macam yang pertama dari berbilangnya khabar ini yang lafaz dan makna berbeda adalah inda man ajaza ta'addud, di sisi orang yang membolehkan berbilangnya khabar, annahu yajuzu fi al-'athf wa tarku, boleh untuk diatofkan dengan wawu atau meninggalkannya, dijadikan sebagai khabar kedua ketiga ya. Wa idza 'utifa ahadun 'ala al-akhar jaza an yakuna al-'atfu bil waw wa ghairiha. Kalau dipilih atof saja, maka boleh huruf atofnya dengan wawu atau selainnya. Ya. Fa amma 'inda man lam yujiz at-ta'adduda, adapun di sisi mereka yang tidak memperbolehkan berbilangnya khabar, yajib an yu'taf, wajib untuk diatofkan. Ayuqaddar lima 'adal awal mubtada'at, atau kalau tidak ditakdirkan khabar-khabar selain khabar yang pertama mubtada-mubtadanya, seperti wa huwal ghafurul wadud, huwa al-wadud, dzul 'arsy al-majid, huwa dzul 'arsyil majid. Gitu ya. Di sisi mereka jadi ada khilaf terkait dengan apa? Boleh tidaknya khabar berbilang dalam keadaan lafaz dan maknanya berbeda. Sebagian membolehkan, Ibnu Malik, Syarih dan yang lainnya, sebagian apa? Melarang. Kalau yang membolehkan juga membolehkan sisi yang lain, diatofkan dengan wawu atau yang lainnya. Kalau yang melarang, ya dengan atof, atau kalau tidak khabar kedua tiganya ditakdirkan mubtada, semisal mubtada untuk khabar yang pertama. Ya. Wa dhahaba ba'du mil'as, betul itu? Wa dhahaba ba'du mil annahu la yata'addadu al-khabaru illa idza kana al-khabarani fi ma'na khabarin wahid. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya tidak boleh khabar berbilang kecuali apabila dua khabar yang maknanya satu. Ya, seperti tadi, hulun hamid, dua khabar tapi maknanya satu. Tidak boleh diambil satunya saja, hulunnya saja atau hamid. Karena memang ini buah ini misalkan rasanya manis asam gitu. Kalau seperti hulun saja kurang. Hamid saja asam saja kurang. Ya. Fa'in lam yakuna kadzalik ta'ayyana al-'athf. Kalau tidak seperti itu keadaan khabarnya yang berbilang itu, yaitu tidak satu makna, maka wajib untuk diatofkan saja. Fa jaa min lisanil Arab, apabila datang dari lisan Arab yang fasih syai' bi ghairi 'athf, sesuatu dari berbilangnya khabar tanpa 'athf, maka ditakdirkan untuknya mubtada yang lain. Contoh wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Tadi huwa al-wadud huwa. Ya. Adapun bagi di sisi mereka yang bolehkan, ya dijadikan al-ghafur khabar pertama, al-wadud khabar kedua, dzul 'arsy khabar ketiga.
Juga contoh ucapan penyair, man yaku dha batin fa hadha bati muqayyidun musayyifun mushatti. Siapa yang memiliki za sahib salah khamsah sebagai apa? Khabar yaku. Man yaku, aslinya yakun dibuang dia. Dan buangan ini juga sudah dibahas ya. Man yaku dha batin, siapa yang memiliki pakaian ini, fa hadha bati, maka inilah pakaianku yang mencukupi, yang muqayyidun, yang mencukupiku di musim panas, musayyif, musim saif, dan juga musyatti di musim dingin. Pakaian ini serba-serbi, bisa digunakan di musim panas, musim apa saja bisa. Ya. Di sini saya gimana? Fahadha batti muqayyidun musayyifun musyatti. Adapun batti Arabnya sebagai apa? Batti khabar wa mubtada. Fahadha batti muqayyidun musayyifun apa? Musyatti. Sebutkan di sini bat, ya bat khabar mubtada. Bukan badal dari hadza ya. Mungkin bisa juga ya. Kalau badal juga ya. Fahadha batti, ini adalah batti pakaianku. Fahadha, ini batti pakaianku. Muqayyidun musayyifun musyatti. Seperti di sini di catatan kaki saya Muhammad Muhyiddin, beliau i'rab sebagai apa? Khabar dari mubtada. Syahidnya di situ, fahadha batti muqayyidun musayyifun musyatti. Itu akhbar yang berbilang. Hadza batti pertama muqayyidun musayyifun musyatti. Kemudian contoh yang lain, yanamu bi ihda muqlatayhi wa yattaqi bi ukhra al-manaya fa huwa yaqdhanu naimu. Yanamu, dia tidur bi ihda muqlatayhi dengan satu bola matanya. Wa yattaqi bi ukhra, kemudian dia berjaga-jaga dengan mata yang lain dari al-manaya, kematian. Fa huwa yaqdhanu naim. Maka dia dalam keadaan sadar dan tidur. Yaqdhan naim. Ini mensifati apa? Burung atau apa? Ada enggak di situ kelanjutannya? Idza khafa jawran min aduwin ramat bihi qasaibuhu wal janibu al mutawasi'i wa in bata wahshan laylatan lam yadiq biha zara'an wa lam yusbih laha wa huwa khashi'. Ada sebelumnya isim dohirnya ya. Wa za'ama ba'dhum annahu la yata'addadu khabar, sebagian yang lain berpendapat atau menyangka, ini berarti beliau melemahkan pendapat yang lain karena beliau membawakan dengan lafaz za'ama. Sebagian yang lain menyangka bahwasanya khabar tidak bisa berbilang illa idza kana min jinsin wahid, kecuali kalau satu jenis khabarnya. Kan yakun al-khabarani mithlan masalan mufradaini, seperti kalau khabarnya masalah sebagai contoh mufrad, ini kan satu jenis, iya kan? Boleh katanya. Zaidun qa'imun dhahik, sama-sama isim fa'il. Atau jumlah semua, Zaidun qama dhahik. Adapun idza kana ahaduma mufrad, kalau satunya mufrad, khabar mufrad, wal akhar jumlah, yang lain khabar jumlah, maka tidak boleh katanya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kau katakan Zaidun qa'im dhahik, karena qa'im mufrad, dhahik jumlah. Hadza hakadza za'ama hadzal qa'il. Demikian dipersangkakan oleh si yang berpendapat demikian ini. Wa yaqa fi kalamil mu'ribi lil Qur'anil Karim wa ghairihi tajwizu dzalika katsira. Dan terjadi pada kalamannya para pe'irab Al-Qur'anul Karim dan selainnya pembolehan hal itu banyak. Di antaranya contoh ucapan Allah Ta'ala, fa idza hiya hayyatun tas'a falqa 'asahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba dia menjadi ular yang merangkak dengan gesit, menjalar dengan gesit. Jawazu kauna tas'a, mereka membolehkan tas'a sebagai khabar yang kedua dari hiya hayya, hiya tas'a. Wala ta'ayyan dzalik, tapi tidak mesti katanya. Dijawazi kauni hala, karena dia tas'a bisa jatuh sebagai hal. Hanya saja ini sepertinya kekeliruan dari asy-syarih. Beliau mengatakan hal, padahal dia datang setelah nakirah hayya.